Hai, selamat pagi semuanya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat ICC. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Osmar Wijaya, di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Khusus hari ini, kita sedang memperingati Hari Jumat Agung, Good Friday, hari di mana Tuhan kita mempersembahkan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan, untuk karya keselamatan, penggenapan janji Allah yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Tema judul khotbah saya hari ini adalah Perfect Love, kasih yang sempurna. Kita buka dulu satu ayat di Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Alkitab berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan itu sendiri. Salib adalah simbol kekejian, salib adalah simbol kekejaman, salib adalah simbol di mana seseorang yang hina, seseorang yang sangat berdosa dihukum pada saat itu. Seseorang yang bersalah, seseorang yang melakukan perbuatan yang kejam dihukum oleh salib itu. Tetapi Kristus mati bagi kita bukan karena kesalahannya. Kristus menjadi dosa, mati bagi kita karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Dosa menjadi jurang pemisah antara hubungan manusia dengan Allah. Allah sendiri turun ke dunia di dalam pribadi Yesus Kristus untuk mendamaikan hubungan kita dengan Dia. Manusia yang tadinya terputus hubungannya dengan Allah menjadi terkonek kembali, terhubung kembali oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Kita buka kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Poin saya yang pertama pagi hari ini adalah kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia tanpa dosa, kecuali Kristus itu sendiri. Mungkin sebaik apapun kita, di masa lalu kita pernah berdosa, kita pernah mengecewakan dari tindakan, dari perbuatan, dari perkataan kita, yang mungkin sangat melukai, menyakiti, bahkan membekas di dalam kehidupan orang lain. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita butuh grace, kita butuh kasih karunia. Sebab Kristus telah memberikan kasih karunia itu secara cuma-cuma. Di kitab Roma, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8, kita berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kita berkata, Kristus mati bagi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kita dilayakkan untuk mempunyai hubungan dengan Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi semuanya murni karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan. Dia telah terlebih dahulu mati menebus dosa kita, sehingga kita yang percaya bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua berbunyi, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Di dalam Kristus Yesus ada pengampunan sejati. Barang siapa percaya kepada Dia dan hidup lahir baru di dalam Tuhan, ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, ada pertobatan, ada perubahan di dalam kehidupan. Hari demi hari kita semakin dimurnikan, dibentuk serupa segambar dengan gambarnya Kristus. Pertobatan kita, usaha baik kita, bukan untuk membayar dosa kita, karena kita tidak akan pernah bisa membayar apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Kita ditebus oleh darah-Nya yang mahal, darah anak domba Allah. Tetapi pertobatan dan usaha baik kita adalah upaya kita untuk berbuah, untuk menyenangkan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan panggilan dan kehendak rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Alkitab berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran." Supaya kita yang telah mati di dalam dosa hidup untuk kebenaran.
Bahkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bahkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kita, segala dosa, pelanggaran kita di masa lalu, ataupun dosa yang akan datang sudah ditanggung di kayu salib. Di ayat 25, Rasul Petrus berkata, "Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Hendaklah setiap kita berkaca pada diri kita sendiri pagi hari ini, bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita perbaiki? Usaha apa yang masih bisa kita lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Poin nomor 2 yang akan saya bacakan pagi hari ini. Kasih Tuhan telah memerdekakan kita. Kasih Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan ingin kita bebas dari penghakiman. Tuhan ingin kita bebas dari judgment. Tuhan ingin kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Sebab di dalam kasih itu sendiri, yang mana Allah itu sendiri adalah kasih, tidak ada penghakiman. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih selalu ada pengharapan dan masa depan. Saya akan membacakan kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Kristus sendiri. Dia yang telah memberikan nyawanya untuk kita domba-dombanya. Barang siapa percaya kepada Dia dan berserah sepenuh hati, maka hidup kita akan diubahkan. Maka ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, menuntun kita, memampukan kita hari demi hari untuk berjalan bersama Dia. Kitab Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini sebuah undangan dari Tuhan sendiri. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin kita merasa terhakimi akan masa lalu, mungkin kita punya struggle permasalahan yang sedang kita hadapi, yang mungkin entah jalan keluarnya di mana, Tuhan mengundang untuk apapun keadaan kita saat ini, untuk datang kembali kepada Dia. Melihat karya penebusan salib Kristus, melihat kasih-Nya yang tak terbatas itu. Keputusan terbaik yang kita bisa perbuat di dalam kehidupan kita adalah mengundang dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita belajar untuk mengampuni, sama seperti kita telah dimerdekakan dan diampuni oleh karena karya penebusan salib Kristus. Tuhan ingin kita untuk mengasihi sesama kita, bukan untuk menghakimi sesama kita, tetapi saling membangun, saling bertumbuh di dalam kasih, saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan ingin kita bisa melihat dengan matanya Tuhan. Tuhan rindu kita mengasihi seperti hatinya Dia. Poin nomor 3 yang akan saya bacakan adalah, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas. Tidak terbatas di sini maksudnya adalah agape, unconditional love. Untuk semua orang, tidak peduli apapun masa lalunya, apapun pergumulannya, apapun kesalahan yang sudah diperbuat. Selfless love, pengampunan akan membawa kemerdekaan dan pemulihan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, saat kita mengampuni orang lain, maka ada kemerdekaan, maka ada pemulihan. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Janji Tuhan tidak pernah berubah karena keadaan. Tuhan adalah kasih yang sempurna itu sendiri. Dia adalah Allah yang setia dan sekali-sekalipun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan rindu kita belajar untuk memahami lebih lagi makna salib Kristus, makna kasih yang tak terbatas itu. Tuhan rindu kita kenal akan kasih itu.
Bahkan nggak sampai di situ, kita membagikan kasih itu kepada sesama kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, biarlah kasih itu menjadi nyata, dan biarlah terang kita bercahaya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan tutup dengan quotes ini. There is no intimacy without relationship. Gak ada keintiman tanpa hubungan. There is no trust without selfless love. Gak ada iman, gak ada kepercayaan tanpa kasih. Dan pertanyaannya adalah, do you trust Him without borders? Apakah kita mempercayai Tuhan tanpa batasan yang kita bikin? Tanpa kerangka pemikiran logik kita secara manusia? Apakah kita mengasihi Dia? Do you love Him? Biarlah Dia menjadi Tuhan yang tidak terbatas di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Biarlah kasih-Nya tinggal dalam hati kita dan memancar kepada sesama kita. Biarlah mata dan hidup kita selalu tertuju pada salib dan kemuliaan Kristus. There is no glory without the cross. Tiada kemuliaan tertinggi tanpa salib itu sendiri. Dan biarlah melalui hari perayaan Jumat Agung ini kita semakin menyadari, kita semakin paham akan kasih Kristus yang tak terbatas itu. Saat kita menyadari bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, maka hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Biarlah hidup kita senantiasa tertuju padanya, memenuhi setiap panggilannya, masuk ke dalam rencananya, dan memuliakan Dia. Kita tutup devotion pagi hari ini dengan doa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman yang pagi hari ini dibagikan, setiap isi hati Tuhan bertumbuh, mengakar di hati yang subur, bahkan berlipat kali ganda. Hamba-Mu berdoa menyerahkan keluarga gereja ICC Bandung ini ke dalam tangannya Tuhan. Dan biarlah kami bertumbuh di dalam kasih yang tak terbatas itu. Biarlah melalui perayaan Jumat Agung hari ini, kami bisa mendalami dan mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Kami bisa menghargai betapa besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku kebenaran, yang memancarkan terangnya Tuhan, yang membagikan kasih kepada sesama dimanapun Tuhan menempatkan kami berada. Tutup bungkus, materaikan kami semua dengan kuasa darah-Mu, yang berbeban berat, yang memiliki struggle, yang memiliki kesulitan. Tuhan berikan terobosan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, bahkan yang sakit, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Makasih Bapa yang baik buat semuanya. Serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa, berserah diri, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan acara Devotion Gereja ICC Bandung pagi hari ini. Sampai berjumpa di acara Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.